القاضي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Rekan-rekan remaja, putra dan putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini terlebih kelak untuk kehidupan di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali berdasarkan informasi wadduha itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wadduha dan salat sunnah duha. Ini salat sunnah yang luar biasa. Satu ketika Nabi SAW bersabda, ada 3 pesan beliau yang sampai jangan kita tinggalin. Yang pertama kata beliau, biasakan setiap bulan itu puasa 3 hari yang disebut dengan ayyamul bid. Terus yang kedua, jangan sampai ninggalin sholat duha. Yang ketiga, jangan sampai malam kita enggak sholat witir. Makanya ada ulama, jika ada orang yang ketepatan habis maghrib tidur, terus dibangun habis isya, terus dia sholat isya dan ditutup dengan sunnah isya, itu maka akhirnya dengan sholat witir 1 rakaat itu sudah jadi bagian dari tahajud beliau. Dan juga ada ulama menganjurkan jangan sampai tinggalkan sholat sunnah berikut. Yang pertama, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, terus 4 rakaat setelah zuhur. Siapa saja yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sama halnya tadi malam dia bangun tahajud seperti sholat sunnah yang dilakukan tadi itu. Umpamanya bagi kita yang memang sering kakek bangun malam, ini jangan ditinggalin nih. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, sama halnya kita bangun tadi malam tahajud 9 rakaat itu. Yang kedua, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, baweknya 2 rakaat. Siapa saja yang menjalankan ini, mengistiqomah ini kapan saja dan di mana saja, Allah berikan belas kasihan. Allah kasihi dia. Terus yang terakhir, sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, bawahnya 2 rakaat. Nah, ini keutamaannya seakan-akan dia sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Ada 3 tuh, jangan boleh tinggalin. Nah, berkaitan dengan sholat sunnah duha, satu ketika Nabi kita bersabda dari Imam Tabrani dari Abi Hurairah, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Nanti di surga ada 1 pintu, yang pintu itu dikasih nama atau disebut babud duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Nanti pada saat hari kiamat ada penyeru yang senantiasa menyerukan, atau orang yang manggil-manggil.
Apa bunyi panggilannya? Ainal ladzi yudimuna 'ala sholati duha. Mana nih orang dulu ya, orang-orang yang dulu mengistiqomahin sholat duha? Nyari mana ya orang nih yang dulu pada melaksanakan sholat duha? Kata suara yang menyeru, haza babukum, ini pintu kalian. Fadkhuluhu bi rahmatillah, maka masuklah kalian melalui pintu ini berdasarkan rahmat Allah. Jadi duha jangan sampai ditinggalin. Nah, mengenai bilangan-bilangannya atau suratnya itu biasanya ya, biasanya kita kan ngacak ya, yang kita hafal aja gitu ya. Nah, sebetulnya ulama memberikan aturan sebenarnya. Tapi karena kalau kita ketepatan saja nggak hafal ya susah juga ya. Kalau nggak hafal ya apa dah. Berdasarkan patokan kitab, ini saya punya kitab dan Nawafilus Shalah, jumlah kumpulan sholat-sholat sunnah yang jumlahnya puluhan. Dinukil dari guru kami Yasin Asmuri. Itu di situ dalam keterangan kita ini dikatakan hendaknya orang yang melaksanakan sholat duha kalau dia 2 rakaat, pertama surat wasyamsi wa duhaha, yang kedua surat al-kafirun, rakaat berikutnya surat duha dan surat al-ikhlas. Duha al-ikhlas apa kan? Wasyamsi wa duhaha apa enggak ya? Nah, apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jangan tazakka, terlari ke surat lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat thamud bi taqwaha idzim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakallabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Terus baru surat al-kafirun apa tuh, terus waduha, al-ikhlas. Nah, mengenai sholat duha itu biasanya itu memiliki keutamaan. Yang jalanin sempat 2 rakaat nggak apa-apa. Kalau yang jalanin sempat 2 rakaat itu dicatat orang tersebut tidak akan pernah menjadi orang lalai. Faedahnya itu. Keterangan ini tidak diperoleh dalam kitab I'anatul Talibin, salahnya kitab Fathul Mu'in. Di juz pertama halaman 255. Terus yang kedua, siapa saja yang mengistiqomai sholat duha jumlah bilangannya 4 rakaat, itu orang tersebut ditulis sebagai orang yang perhatian sama ibadah. Jadi hidup kita itu nggak akan lepas dari ibadah. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah mengungkapkan perkataan beliau, jika ketepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan badan kalian sehat, maka habiskan seluruh badan sehat itu untuk pelaksanaan ibadah. Kalau kita kira-kira banyakkan ibadahnya, banyakkan kegaruannya nih. Apa banyakkan lihat HP nih? Lihat HP. Emang HP itu setan dia itu besar banget tuh. Kita mendingan kalau itu di silent aja. Kalau masih ada bunyinya, keluar bunyinya, pas dengar bunyinya kita urusan apa aja kita tunda. Kita lihat tuh, kita buka tuh HP dulu. Sampai mau sholat tring. Wah, lihat tuh. Ntar habis lihat tuh, niatnya sih mau sebentar ya, lama ya. Bener. Paling berat tuh.
Terus kalau yang menyempatkan sholat duha 8 rakaat, maka sholat duhanya itu telah menjadi penebus dosanya pada hari kiamat. Terus kalau yang sempat sholat duha itu 10 rakaat, itu ditulis sebagai sebagai penghapus dosa. Kalau tadi penebus dosa sama itu juga tuh. Nah, kalau yang maksimal sampai 12 rakaat, itu orang tersebut nanti akan mendapat mahkota begitu luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan sholat duha. Yang istiqomah sholat duha di sini berapa orang? Nah, ini semuanya istiqomah ya? Ada semuanya udah ditanya iya katanya, oh dia sahabat luar biasa. Subhanallah, benar. Jadi remaja ilmawan ya, luar biasa. Sholat duhanya itu ketat banget. Jadi wadduha dan sholat sunnah duha. Wa aqaluha rak'atani. Minimal pelaksanaan sholat duha itu rak'atani 2 rakaat. Wa aktsaruha 12. Adapun maksimalnya pelaksanaan sholat duha itu 12 rakaat. Tadi dengan fadilah dan keutamaan yang tadi itu. Nah, pelaksanaannya kan wa afdaluha thamanun. Yang paling utama kalau bisa laksanaan sholat duha itu 8 rakaat tadi bisa menjadi penebus dosa. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya mulai matahari terbit sampai setombak sekian. Kalau sekarang jam 7 lewat kita. Yang utamanya lagi giliran matahari sedang panas-panasnya, jam 11-an, jam 10 ke atas paling utama. Wa afdaluha thamanun, dan paling utama pelaksanaan sholat duha itu thamanun 8 rakaat. Kama sebagaimana keterangan qal Asqalani yang telah dikemukakan oleh Imam Asqalani. Kalau kaitan dengan hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kaitan dengan fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau hadis Asqalani, kalau fikih Haytami. Ada yang namanya Haytami di sini? Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, Siti Aisyah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha 8 raka'atin. Rawahu Ibnu Hibban intaha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Siti Aisyah semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, qalat, Siti Aisyah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku. Fa shallat duha, fa ditartibil bin isali wa summa ditartibi bin fisali. Dia spontan tuh. Jadi satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, fa shallat, spontan saja, seketika saja beliau melaksanakan sholat duha. Spontan saja beliau melakukan sholat duha. Berapa rakaat? Sama rakaatin 8 rakaat. 8 rakaat.
rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkan akan hadis qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri, itu Imam Ibnu Hibban. Intaha, selesailah perkataan Imam Asqalani. Intaha rujuknya itu kepada kama qala Asqalani. Lalu baca kitab itu harus tahu rujuk. Lalu kata Kaimarus ad-dhamir bid-dhamir, faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa dhamir. Domir itu adanya di hati. Siapa aja yang baca kitab nggak tahu kembalinya domir, artinya dia nggak punya hati dan nggak akan bisa memberikan pemahaman kepada audiens yang disampaikan. Darinya kepadanya, demikian itu. Darinya siapa? Demikian itu siapa? Kalau nggak tahu intaha, selesai. Apa yang selesai? Penting ini. Jadi yang namanya ilmu nahwu sharaf itu sebagai pendukung ilmu bahasa Arab itu harus didukung. Nanti ada badeknya, ada bayaninya, ada balaghahnya, ada manteknya, ada arutnya. Selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya wat-tarawihu, dan sholat sunat yang berikutnya adalah sholat sunat tarawih. Maksudnya hati-hati nih di sini, kalau jangan sampai di antara kita nanti di keterangan di sini, jangan sampai melaksanakan sholat sunat tarawih 4 rakaat 1 salam, jangan maksud. Atau kita ada di tempat lain, kita tahu imamnya itu melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, terus kita ikutin aja, awas, jangan. Sini tadi dulu. Wa tarawihu, dan sholat sunat berikutnya adalah sholat sunat tarawih. Wahya, yang dimaksud sholat sunat tarawih di sini li ghairi ahlil Madinah ishruna raka'atan. Pelaksanaan sholat tarawih selain yang dilakukan penduduk Madinah itu jumlahnya 20 rakaat. Kayak di kita nih. Kita termasuk orang Madinah bukan? Hah? Nah, hidung kita pada manjung-manjung sih ya. Ada yang maju ke dalam, ada yang maju ke samping, maju ke depannya pada susah. Tuh. Walahum faqat, dan bagi penduduk Madinah sajalah nanti yang tidak 20 rakaat. Kenapa alasannya? Yusarafihim bijawarihi sallallahu alaihi wasallam sittun wa thalathuna. Jadi kalau kita selain penduduk Madinah itu 20 rakaat diperuntukkan hanya untuk orang Madinah, alasannya li syarafihim, karena begitu mulianya penduduk Madinah, bi jawarihi sallallahu alaihi wasallam, karena tempatnya berada bersebelahan atau berdampingan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang dilaksanakan penduduk Madinah? Sittun wa thalathuna, 36 rakaat. Ada yang jalanin sholat tarawih Ramadan 36 rakaat. Hah? 20 rakaat aja berpisah mulu. Pas 8 bentar apa tadi di masjid kita mulai banyak lolos, jangan ikutin itu. Lalu lagi pertama penuh, enter saja sampai 4 rakaat tuh, 8 rakaat, ada yang mulai mundur. Itu jangan tuh, jadi ikutin tuh. Karena dalam kitab I'tiqadu Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak karangan Ki Ali Maksum Kerakyat itu, di kitab itu diterangkan Nabi memang pada saat bulan Ramadan hanya keluar beberapa malam.
Dan Nabi ketepatan memang melaksanakan tarawihnya itu 8 rakaat. Tapi 8 rakaat itu 2 salam bukan 4 salam. Dan itu pun Nabi masih melanjutkannya di rumahnya. Ini kalau sekarang enggak ya, dia keluar di rumah kagak dilanjutin. Lucu. Kita ngikutin. Awas tuh. Jangan ngikutin siapapun dia kalau nggak ada dasar yang benar, apalagi dia nggak ketahuan ngajinya di mana, mondoknya di mana, terus kita ikut-ikutan aja. Awas, hati-hati. Enak tuh ngikutin dia. Kenapa penduduk Madinah itu melaksanakan sholat tarawih itu 36 rakaat? Jabran lahum sebagai pelengkap untuk mereka. Biziyadati syitta asyrata. Jadi kan kalau tadi 20 jadi 36, berarti tambahannya berapa ya? Kalau tadi selain penduduk Madinah 20 rakaat, penduduk Madinah 36 rakaat, berarti tambahnya berapa? 11. Ya Allah, pada ngopi apa ya? Kenapa sampai ditambah 16? Fi muqabalatit tawafi ahli Makkah. 4/7-nya. Nanti penjelasan 4/7 bagaimana ntar? Kitabnya susahnya begini-begini nih. Pakai matematik bilangan pecahan. Kalau kita itu kalau giliran tambahan teman, giliran pecahan kagak teman, giliran kurangin kagak teman. Ayo punya duit 100 dikurangin. Duit temen kagak? Punya duit 100 dikurangin 90 temen apa kagak? Kalau punya duit 100 ditambahin 100 temen apa kagak? Temen. Fabaina kulli tarwihatin minal ishrina sab'un. Maka di antara setiap tarawih dari 20 rakaat itu sab'un terdapat 7. Maksudnya bagaimana? Maksudnya istirahat setelah melaksanakan 4 rakaat dari 20 rakaat dilakukan tawaf 7 kali putaran. Gini. Tadi kan sholatnya itu 4 rakaat, tapi awas, arti 4 rakaat itu di situ jangan 1 salam, 2 salam. Setelah 4 rakaat dia berhenti. Ini penduduk Mekah nih, dia berhentinya istirahatnya tersebut karena sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan begitu santai. Tarawih itu kalau ada orang sholat tarawih 6 menit selesai, 7 menit selesai, bukan sholat tarawih namanya. Salah, itu menyalahi pengertian namanya. Tarawih itu santai. Maka penduduk Mekah setiap kali 4 rakaat selesai dia tawaf 7 kali putaran tuh. Jadi setiap 4 rakaat selesai mereka tawaf. Itu pengertian dari arba'at asba'in fa baina kulli tarwihatin minal ishrina syab'un. Artinya maksud dari pengertian itu ya, setelah melaksanakan 4 rakaat dari jumlah 20 rakaat tadi kan, selain penduduk Madinah itu melaksanakan sholat tarawihnya 20 rakaat ya. Kalau penduduk Madinah itu 36 rakaat.
Mekah itu termasuk penduduk Madinah bukan? Bukan. Oleh karena bukan berarti melaksanakannya 20 rakaat. Cuman di Mekah itu setiap 4 rakaat selesai, beliau penduduk Mekah itu melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Jadi keutamanya gitu. Paham apa kagak? Nah, alhamdulillah. Memang kalau mau belajar itu siapin otak yang cerdas. Jangan mau belajar itu inerti sisa habis jalan-jalan, sisa belum tidur, sisa pikiran habis penat. Wah, udah kacau udah gitu. Ala la tanamul ilma illa bisittatin sa'umbika an malmu'iha bi bayanin zakain. Jadi siapa aja yang ingin berhasil dalam satu pekerjaan, hendaknya dia harus memiliki 6 persyaratan. Salah satunya yang nomor 1 zakain. Kalau mau belajar persiapin otaknya yang benar-benar. Ini biasanya kan gini, udah di sini bungal banget, badung banget, nggak bisa apa-apa, udah dipodokin aja. Mestinya kan yang punya kualitas otak luar biasa. Dia seringkali salah kaprah. Kata-kata zakain itu operlah anak-anak yang punya potensi luar biasa itu belajar di pondok sehingga nanti hasilnya luar biasa. Kalau kita lain ya, di sini Badung sudah diatur mengal banget, mau di pondok ini tuh akhirnya tak beres, dibayarkan yang beres itu kan. Alhamdulillah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Syafi'i, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, al-ishruna lakum ahabba ilayya. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata bahwa al-ishruna lahum 20 rakaat bagi penduduk Madinah ahabba ilayya, lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i. Ini yang tadi saya katakan, wa yajibu taslimu min kulli rak'ataini, wa yajibu taslimu, dan wajib mengucapkan salam min kulli rak'ataini, dari setiap 2 rakaat. Tuh Imam Syafi'i ngomongin. Makanya kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau ada yang sholat tarawih, sunat tarawih itu 4 rakaat 1 salam biasa. Saya bilang tadi, kalau di mana-mana tanya-tanya dulu sholat tarawihnya berapa rakaat, prakteknya bagaimana. Karena ada juga nih, karena lebih bayarannya gede. Nah, ini cerita asli. Jadi di Pondok Indah ada orang punya Pondok Indah manggil imam, bayarannya gede. Ditanya sholat sunnah tarawihnya di sini 4 rakaat 1 salam, dijabarin itu. Padahal menurut Imam Syafi'i itu biasa. Makanya jangan kalah materi, kita harus beri ketegasan. Kalau saya gitu, lagi dia jamin. Kalau mau ikutin kami. Kalau enggak, udah cari imam lain. Terus fa'in zada ala ini, jika ada orang melaksanakan sholat tarawih lebih dari 2 rakaat, maksudnya tadi 4 rakaat, jahilan, itu dilaksanakan karena kebodohannya, sholat tilka sholatu naflan mutlaqan, maka jadilah sholat tarawih yang dilakukan lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam itu menjadi sholat sunat mutlak, berarti dia belum tarawih. Ditanya, lu ngapain? Tarawih. Udah lu tarawih. Awas tuh. Maka ilmu itu luar biasa.
pekerjaan sederhana kalau dibarengi dengan ilmu akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi pekerjaan capek-capek yang luar biasa tidak dibarengi dengan ilmu akan sia-sia. Maka khairul mawahib al-ilmu wa syarrul mawahib al-jahlu. Anugerah yang paling utama dan pertama yang Allah berikan kepada makhluknya manusia itu adalah akal. Makanya akal kita seringan kita pakai ngapal apa enggak? Seringan kita pakai buat mahamin, ngertiin pelajaran kita apa kagak? Loh. Jadi akal. Wasrul mawahib, dan pemberian yang paling jelek itu adalah kebodohan. Bego banget, bagaimana lu? Ya jadi kaki bisa-bisa ya lu, pegel hati gua baru dah. Habis ini udah urus kering dah. Makanya ada upaya untuk nggak terlalu bebel banget. Nih, pertama banyakin baca Quran, sehari jangan kurang 100 ayat. Yang kedua, jangan sampai sehari itu enggak baca surat Al-Qadar, surat Al-Insyirah. Jadi Al-Qadar, Al-Insyirah itu tiap hari jangan sampai kagak baca tuh. Biar upaya kurangin lemot kita, on kita. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan habis kita belajar baca doa, Allahumma inni staqdatuka ma qara'tuhu ma hafiztuhu ma zakartuhu ma fahimtuhu arduduhu ilayya 'inda hajati. Kalau kita nggak bisa baca bahasa Arab pakai bahasa Indonesia dah. Ya Allah, aku titipkan apa yang telah aku baca nih. Ya Allah, aku titipkan apa yang habis aku pahamin nih. Ya Allah, aku titipkan apa yang aku habis hafalin nih. Mudah-mudahan saat aku butuhkan kau kembalikan itu semua. Kan kadang-kadang kita gini, pas kalau dibutuhin, wah gue ingat udah, kita keluarin loh, boy. Karena saya mau lu sih. Sering kan kita ngobrol, padahal ingat kita keluarinnya susah banget. Teman digebrak lu, salah lu tadi. Tadi gue ingat gak ada lu, pas ada lu gue ingat lupa. Kalau bukan ngelupain. Baca Quran sehari jangan kurang 100 ayat. Baca surat Al-Insyirah, surat Al-Qadar. Terus habis belajar baca doa yang tadi. Allahumma inni staqdatuka ma qara'tuhu ma hafiztuhu ma zakartuhu ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati. Kalau nggak bisa baca tentunya baca bahasa Indonesia-nya. Ya Allah, berikan apa yang habis aku baca, apa yang aku habis ingat, apa yang aku habis hafalin, apa yang aku habis ngertiin. Mudah-mudahan kau bisa kembalikan itu semua pada saat aku butuhkan. Kan enak gitu, kalau dibutuhin keluar just enak. Jangan dibutuhin udah diketok-ketok keluar juga. Kalau makanannya diperhatiin, makanan ya sembarangan aja. Sampai siwak juga. Siwak itu bikin cerdas. Ya keluarin yang punya siwak. Ya. Ya yang dikasih 100.000. Siwak itu fadilahnya lebih dari 70 manfaat. Salah satunya ini siwak ini bisa punggung nggak jadi bongkok. Terus penglihatan optimal dan maksimal. Nanti pada saat sakaratul maut dimudahin dan diingetin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi obsesi kekalian gue ini besok jadi siwak lagi. Besok lagi aja. Jadi siwak itu emang pekerjaan yang setan kagak demen. Maka orang ngerawat siwak itu susah. Lalu baru-baru yang lon bisa istiqomah dihilangin mulu, diobatin mulu setan. Perasaannya dia juga tak menit dah. Gue cari kagak ada setan mau ada. Yang bener setan betin.
Akhirnya marah-marah. Si waktu mana sih? Mana di sini? Itu emang begitu. Itu keterangannya ada. Orang yang pakai siwak digedegin sama setan. Kalau digedegin sama setan, setan berusaha hilangin umpetin. Iya pengalaman udah masing-masing udah. Perasaan di kantong ini cari kagak ada. Akhirnya nggak ada cara nyari siwak, ketelatan jamaah. Gampang kalau siwak kagak ada, lihat temennya yang di sebelah, kalau kira-kira tangannya kasar, pinjam aja dulu siwak. Ya rela aja Pak, kalau berbagi pahala nggak apa-apa. Terus wa ayyan wiyat tarawiha, dan hendaknya orang yang sholat tarawih itu berniat niat sholat tarawih, au qiyam Ramadan, atau niat memakmurkan atau mendirikan melaksanakan qiyam Ramadan. Wasumia, dan dinamakan sholat tarawih itu at-tarawihah, dengan nama tarawih, li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Karena para sahabat, ya, para sahabat lituli qiyamihim, karena begitu panjang diri para sahabat, karena sahabat itu kalau 2 rakaat itu Quran 1 juz. Lalu kita kekuatan Al-Baqarah umpamanya sama Nisa. Al-Baqarah keberapa ayat? Nah, karena begitu panjangnya berdirinya para sahabat, yastarihuna fiha, maka para sahabat itu beristirahat fiha dalam sholat tarawih ba'da kulli arba'a raka'atin, setelah melaksanakan itu benar. Ba'da kulli taslimataini, setelah 2 kali salam. Setelah 2 kali salam. Jadi makanya disebut tarawih, lagi buru-buru. Kaza, keterangan model begitu ma bitukhfa, sebagaimana adanya di dalam kitab Tuhfa. Kitab Tuhfa ini karena Ibnu Hajar Al-Haytami, sarahnya banyak. Waqala al-Barmawi, dan telah berkata Imam Barmawi, sumiyat bizalika, dikasih nama tarawih bizalika, dengan nama tarawih. Bizalika marjibnya itu tarawih. Sumiyat, dinamakan sholat tarawih itu bizalika, dengan nama tarawih, li'anna sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat yang semoga Allah senantiasa memberikan kerelaan kepada beliau, kanu, keberadaan para sahabat itu yashtarihuna fiha, selalu beristirahat, selalu nyantai pada pelaksanaan sholat tarawih, ba'da kulli arba'a raka'atin, setelah 4 rakaat. Cuman tadi berantak itu. Jadi kalau 4 rakaat 2 kali salam, pas 2 langsung istirahat. Wa yatufuna fi dzalika tawafan kamilan. Nah, setelah 4 rakaat salam diistirahat sahabat, ya, tawafan kamilan, lalu melaksanakan tawaf secara sempurna.
Intaha, selesailah apa yang disampaikan oleh Imam Barmawi. Jadi kalau tadi intaha Imam Asqalani, kalau sekarang kalau yang ngomongnya Imam Barmawi, ya dia jangan lari ke Asqalani lagi berapa? Fal madhkuratu kulluha. Adapun sholat sunnah yang telah disebutkan semuanya, wahya ar-rawatibu, sholat tersebut itu adalah sholat sunat rawatib. Rawatib itu ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Ada yang muakkad itu berarti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu namanya sholat rawatib muakkad. Terus kalau ada yang melaksanakan kata Nabi, man shalla isnatai asyrata rakaatan, siapa saja yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat fi yaumin wa lailatin tatawuan, yang dilaksanakan pada malam dan siang, artinya dari mulai zuhur atau dari subuh sampai nanti isya, ya. Dengan rincian arba'an qabla zuhri, dilaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka orang yang melaksanakan 2 rakaat rawatib model kayak gini dibangunin rumah di surga. Mau ke rumah? Maunya mau, tapi pelaksananya susah. Ditanya mau, mau. Siapa mau enggak? Di dunia aja mau, pergi di sono. Jadi wahya, adapun sholat sunnah yang disebutkan itu ar-rawatib, sholat sunnah rawatib baik yang muakkad dan enggak muakkad, wa duha, dan sholat sunnah duha, wa tarawihu, dan sholat sunnah tarawih. Itu sunnanun, hukumnya sunnah. Nah, sinonim lafaz sunnah itu banyak. Ada sunnah itu disebut naflun atau nawafil. Ada sunnah itu disebut tatawwu'. Ada sunnah itu disebut mandub, ada sunnah itu disebut mustahabun, ada sunnah itu disebut marghubun bih. Jadi banyak tuh. Jadi naflun atau nawafil, tatawwu, mandub, mustajab atau marghub bih. Itu sunnah, semuanya sunnah. Maka di sini ini jelas ini. Ini berapa nih? Sunanun ay nawafilun. Tuh. Sunnah atau nawafil sama pengertiannya. Ai, maka ai itu tafsiran tuh. Sunnanun tafsirnya ai nawafil, boleh. Au, ai juga ai zawaidu anil furudi, sebagai tambahan dari sholat-sholat wajib kita. Kalau wajib kita enggak khusyuk, kalau wajib kita kurang sempurna, nambahinnya pakai sholat sunnah. Laha aili kulli minha. Tuh tafsiran laha aili kulli minha. Bagi setiap sholat sunnah yang kita laksanakan itu fadlun, mengandung keutamaan. Jadi semua sunnah apapun yang kita laksanakan itu keutamanya luar biasa. Kalimat fadlun ditafsirkan dua, ay fadilatun wa khairun. Maksudnya fadlun di situ adalah memiliki keutamaan dan kebaikan. Wasawabun, mengandung pahala. Tafsiran sawabun ay jazaun, balasan.
azimun yang luar biasa minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu illa huwa, yang gak ada ganjarannya, keutamaannya, kebaikannya itu illa huwa, yang tahu cuman Allah. Qala al-Asqalani, telah berkata Imam al-Asqalani fi Bulughil Maram, di dalam kitab Bulughil Maram, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Imam Anas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, qala, berkata Imam Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha sintai asyrata, ya asal sintai ini dibuang nunnya, sintai asyrata, siapa saja yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, rakaatan 12 rakaat, banallahu lahu qashran fil jannah, pasti itu pakai bana, pakai fil madi, pasti Allah bangunkan buat tuh orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, qashran, gedung, bil jannati, di dalam surga. Insyaallah. Rawahu at-Tirmizi, 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 boleh. Telah meriwayatkan akan hadis tersebut oleh Imam Tirmizi, wa'addahu minal hadithil gharib intaha. Imam Tirmizi mengkategorikan hadis man shalla duha ila akhir itu min hadis gharib, termasuk daripada hadis gharib, hadis yang langka. Intaha, selesailah perkataan siapa? Perkataan siapa? Imam Al-Asqalani. Qala Ibnu Hajar, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika.